Selamat pagi saudara. Wah, senang sekali rasanya kembali berkumpul bersama saudara sekalian. Ya, saya pribadi sempat tidak datang beribadah karena ada gitu ya, sehingga sebaiknya tidak bertemu dengan banyak orang. Ya, tapi puji nama Tuhan. Tuhan itu baik. Walaupun saat seperti Daud bilang, waktu aku melewati lembah kekelaman, ya. Di awal-awalnya Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menyediakan hidangan dan sebagainya. Dia menuntunku ke air yang tenang. Semuanya dia. Tapi ada saat di mana Daud bilang, waktu aku berjalan. Ya, jadi Tuhan tidak menuntun dia kepada lembah kekelaman. Tapi Daud sendiri memilih berjalan dalam lembah kekelaman. Yet, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ya. Kalau kita mungkin pernah sakit, kalau kita mungkin pernah merasakan kekecewaan, Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya. Saudara, selama beberapa bulan ini kita diingatkan, diajak terus untuk mendengar cerita tentang bagaimana waktu bangsa Israel yang memperoleh kemuliaan, kejayaannya pada waktu pemerintahan Salomo, lambat laun keturunannya dia mulai meninggalkan Tuhan. Dan pada akhirnya seperti kita tahu, Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa asing untuk menjajah bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Spesial di mata Tuhan. Kita tidak tahu kenapa Tuhan memilih bangsa Israel. Betul saudara? Dia hanya berjanji kepada Abraham bahwa engkau dan keturunanmu. Somehow Tuhan punya kedaulatan memilih Abraham menjadi saluran perjanjian dia. Sama seperti saudara dan saya, kita tidak tahu kenapa Tuhan begitu mengasihi kita. Bahkan sebelum kita kenal dengan dia, dia sudah mati duluan buat kita. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan juga, bangsa Israel yang walaupun dia spesial sama Tuhan, mereka dihajar oleh Tuhan. Waktu selama bangsa sespesial-spesialnya Israel, kalau mereka tidak taat sama Tuhan, Tuhan membiarkan mereka dijajah oleh bangsa lain. Dan kalau saudara membaca Alkitab di Perjanjian Lama, kisah ini berulang seakan-akan bangsa Israel tidak pernah belajar. Di zaman hakim-hakim, waktu mereka menyembah Tuhan, Tuhan tolong mereka. Tuhan lindungi mereka. Tapi mereka lupa bahwa mereka dijaga dan dipelihara Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa asing. Waktu mereka bertobat, Tuhan menolong mereka kembali. Dan ini terus berulang. Dan lucunya tambah lama tambah dalam. Tambah bejat. Ya saudara? Dan kisah ini dimulai waktu mereka dijajah bangsa Babel. Semua peralatan dari bait Allah semua dikuras. Mereka semua dibuang ke Babel. Dan itu waktu mereka dibuang, mereka nggak langsung keluar, diusir semua. Ya, seperti sekarang lagi Rusia menyerang Ukraina. Sedikit demi sedikit, kelompok demi kelompok keluar dari Ukraina. Seperti gitu saudara. Dan ini juga Babel berfase-fase, berkloter-kloter mereka berangkat ke Babel. Singkat cerita, Babel akhirnya dikalahkan oleh media Persia. Ya. Dan latar cerita pembangunan The Glory of the Latter House ini latar belakangnya di saat-saat seperti itu. Jadi saatnya waktu itu Raja Kores Agung memerintah sebagai Raja Persia. Dan keunikan Raja Persia adalah mereka menghargai adat istiadat bangsa yang mereka jajah. Jadi kalau bangsa-bangsa lain enggak, mereka memaksakan apa yang mereka percaya untuk dipercaya oleh jajahannya. Umumnya begitu ya saudara. Tapi bangsa Persia ini, dia membiarkan semua jajahannya menyembah Tuhannya masing-masing. Jadi si Raja Kores Agung ini mengizinkan bangsa Israel pulang ke negaranya. Dan ini terjadi kurang lebih sekitar 50 tahun. Sejak mereka dijajah, dibuang. Ya, saudara. Terus rombongan pertama atas izin Raja Kores, ya. Raja Kores ini begitu baik sampai Nabi Yeremia menyebut dia itu Mesias. Karena bahkan Tuhan saudara, kalau saudara perhatikan, bahkan Tuhan kadang-kadang mengizinkan orang-orang yang non-believer, orang-orang yang bukan umatnya Tuhan, menolong umatnya Tuhan. Demikian juga buat kehidupan kita saat ini saudara. Kita yang anak Tuhan,
Kita yang percaya kepada Tuhan Allah, Allah Tritunggal. Dalam hidup kita, kita seringkali bertemu, berhubungan dengan banyak orang. Dan bahkan rekan bisnis kita, teman-teman kita, tetangga kita. Bahkan waktu kita sakit milih dokter pun, kita diizinkan dokter yang mungkin bukan seiman sama kita. Tapi Tuhan bisa mengizinkan hal itu, saudara. Jadi waktu Kores Agung mengirimkan rombongan pertama untuk pulang, ya, Zerubabel dan Yesua yang diutus pulang. Lalu waktu mereka membangun, mereka sudah meletakkan dasar bait Allah yang rumah kedua itu, saudara. Seperti saudara ingat, Pastor Yudi mengingatkan kita bahwa orang-orang tua yang waktu dulu mereka masih muda, mereka pernah melihat fisiknya bait Salomo dengan kemegahannya. Ya, nanti saudara akan lihat, nanti akan saya tampilkan gambarnya. Bait Allah yang pertama itu luar biasa sekali yang buatan Salomo. Megah, lapis emas dan luar biasa. Dan waktu orang tua ini mereka meninggalkan Yerusalem, mereka itu dihancurkan. Waktu mereka bangun lagi, waktu Zerubabel dan Yesua membangun lagi dan dasar pondasi diletakkan, mereka menangis, mereka mengingat masa lalu. Dan firman Tuhan bilang, saking mereka nangisnya kencang dan orang berpesta pora, mereka tidak bisa dibedakan mana yang nangis, mana yang happy. Ya saudara, karena mereka mengingat yang dulu tuh luar biasa bagus. Sekarang kok ya ilah dibandingkannya itu ibaratnya kalau ngomongin mobil itu luxury MPV dengan kelas low MPV. Bukan medium lagi. Dibandingin mungkin seperti gitu saudara. Jadi mereka sedih. Seakan-akan Tuhan sudah meninggalkan mereka. Dan waktu mereka mulai membangun, ada sekelompok orang yang tinggal di situ, yang gak kebawa, dan orang-orang asing lainnya masuk di situ, dan mereka menawarkan bantuan untuk sama-sama membangun bait Allah yang kedua ini. Tetapi ditolak oleh Zerubabel. Waktu mereka ditolak, mereka sakit hati. Lalu mereka menulis laporan kepada pemerintahan. Waktu itu rajanya sudah berubah lagi, namanya Raja Artasastra. Ya, waktu mereka ngadu, katanya, Raja, ini kalau bangsa ini membangun kota yang durhaka dan jahanam ini, jadi buat orang-orang sekitar itu, mereka mengadu kepada Raja Artasastra bahwa bangsa Israel mulai kembali membangun kota yang durhaka. Dan mereka rajanya dikomporin. Kalau mereka berhasil membangun kota ini lagi, mereka akan menolak membayar pajak dan mereka akan membangkang kepada raja. Jadi raja mulai mikir-mikir. Dan atas laporan itu akhirnya Raja Artasastra menghentikan sementara pembangunan. Ya, saudara. Lalu berikutnya ada gelombang kedua setelah berapa tahun kemudian akhirnya rajanya ganti lagi. Raja Darius. Ya saudara. Mungkin banyak dari kita juga di sini yang hidup dari raja ke raja, dari presiden ke presiden. Ganti ya. Dan saya percaya siapapun pemimpin kita, Tuhan bisa memakai dia untuk menolong kita umatnya. Kita sempat punya presiden yang umurnya cuma sebentar, ya saudara. Tapi karena beliau kita bisa bebas, banyak kebebasan yang karena beliau itu sangat nasionalis. Mereka nggak membatasi kita dikotak-kotakin, ya. Kita bersyukur. Dan sama seperti bangsa Israel, waktu Darius meneliti ulang laporan itu, dia melihat bahwa Raja Kores yang mengizinkan dia. Dan bukan hanya itu saja, mari kita sama-sama buka di Ezra 1, kita balik lagi. By the way saudara, latar belakang kitab Ezra ini, kalau saudara lihat perjanjian lamanya, kitab Tauratnya bangsa Israel, kitab Ezra dan Nehemia ini digabung. Karena mereka percaya penulisnya kurang lebih sama. Dan Ezra, Nehemia ini sebenarnya adalah sebelumnya, jadi gini, si Ezra ini dipercaya penulis 1 dan 2 Tawarikh. Kitab 1 dan 2 Tawarikh adalah kitab yang ditulis terakhir sebenarnya buat bangsa Israel. Jadi kalau saudara melihat kitab Taurat ya bangsa Israel, Bible dalam bahasa Ibrani, kitab 1 dan Tawarikh adalah di paling terakhir, bukan Maleakhi seperti kita punya. Karena kitab ini ditulis waktu mereka dibuang di Babel. Sewaktu mereka seakan-akan Tuhan meninggalkan kami, melupakan kami dihukum selama-lamanya.
Si Ezra ini menulis. Jadi kayak apa? Memorabilia atau apa sih namanya? Mengingat kembali masa-masa hidup kita. Itulah kenapa kitab 1 dan 2 Tawari agak sangat mirip dengan kitab 1 dan 2 Raja-Raja Samuel juga. Saudara ya. Tetapi kitab Tawari lebih menekankan kepada kebagusan-kebagusannya bangsa Israel. Di kitab Tawari saudara tidak akan menemukan Daud yang nakal dengan Batseba. Saudara tidak akan menemukan Daud membunuh Uria, suaminya Batseba. Ya saudara, tetapi dengan semua glorinya ada di Tawari. Dan kitab Ezra ini, walaupun di Ezra 1, kita pikir Ezranya ada, tetapi di Ezra 1, Ezranya itu belum datang saudara. Ezra itu datang di saat udah mau jadi. Ya saudara, Ezra 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Dikasih pengumuman ya. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakannya kepadaku oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, dia menyebutkan, kalau saudara dalam bahasa Ibrani ya, dia bilang, semua kerajaan ini diserahkan oleh Yahweh kepada saya. Oh dia aware loh, ada Tuhan Yahweh ya saudara. Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ya saudara, kota Yerusalem itu terletak di tanah Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Selanjutnya. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta, benda, dan ternak. Di samping persembahan sukarela yang rumah Allah ada di Yerusalem. Saudara, jadi bukan hanya Kores ini mengizinkan bangsa Israel pulang, dia juga memerintahkan orang-orang untuk menyumbang. Jadi gini, kalau kalian yang ada hati untuk pelayanan, lakukan. Tapi yang tidak ikut pelayanan, kalian sokong dengan dana kalian. Kasih emas, kasih perak, kasih ternak. Penduduk sekitarnya bahkan juga diperintahkan, kalian harus membantu dia. Amazing banget bahwa Tuhan sangat membela bangsa Israel dalam hal ini, walaupun mereka judulnya adalah tawanan, mereka tidak bisa lakukan ini waktu mereka di zaman Babel, di zaman penjajahan Babel. Ya saudara, ayat selanjutnya. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga yang di Yehuda dan orang Benyamin. Jadi diteruskan saudara, ya, bahwa mereka akhirnya mereka pulang. Ya. Terus ini beberapa bulan kemudian di Ezra 3. Ketika 3 bulan yang ketujuh, tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Shealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mesbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang tertulis oleh dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Saudara, jadi waktu mereka mulai kembali, mereka mulai membangun, mereka mendirikan mesbah itu di tempat yang semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri itu. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran pada waktu pagi dan petang. Saudara, bangsa Israel diingatkan dan dia kembali ke tanah yang semula. Saudara, mereka adalah bangsa yang unik. Mereka adalah bangsa yang sempat hilang dari peta dunia. Bangsa yang pernah seakan-akan Babel yang kedua terjadi. Dikacaukan, mereka tersebar ke seluruh dunia. Dan Tuhan bekerja di balik waktu terjadi pembantaian oleh Adolf Hitler, oleh Nazi, ya saudara. Dan mereka oleh kemurahan Tuhan, mereka disatukan kembali. Dalam satu hari, nubuatan Alkitab terjadi lagi. Bahwa bangsa yang tadinya hilang, tiba-tiba muncul dalam sekejap. Israel sebelum tahun 1948 itu tidak ada, saudara. Tidak ada. Tapi oleh kemurahan, oleh simpati oleh bangsa-bangsa waktu itu, mereka disediakan tempat kembali ke tanahnya. Padahal waktu itu mereka diberikan pilihan. Orang Israel ini banyak, mereka nggak punya tempat. Di sini diusir, di sana diusir, di sana diusir. Kita sediain tempat aja.
Waktu itu ada 2 kandidat tempat untuk bangsa Israel mendirikan negara. Satu di Palestina seperti sekarang, dan satu lagi di Argentina. Karena komunitas Yahudi itu sangat banyak sekali ternyata di Argentina. Tetapi akhirnya rencana Tuhan yang terjadi. Mereka kembali ke tanah awalnya mereka. Sama seperti waktu mereka pulang dari Persia, dari Babel. Balik lagi. Ya saudara? Kita lanjut ya. Kisah ini saudara tentang pembuangan waktu mereka balik. Pastor Fedri juga ngomongin minggu lalu bahwa ditulis di kitab Zakaria iya, di kitab Hagai iya, di kitab Nehemia iya, di Tawari juga ada, di Ezra apalagi ya saudara. Seakan-akan ini mirip banget dengan Injilnya kita punya. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 4 untuk melihat sisi Yesus dari berbagai sisi. Dia sebagai seorang raja, Yesus sebagai seorang manusia, Yesus sebagai seorang hamba yang terus-terusan bekerja tidak ada lelah, dan Yesus adalah seorang Tuhan. Sosok pribadi Tuhan yang firman itu menjadi manusia. Ya, saudara, sama. Jadi dari Ezra cerita untuk mengokohkan bahwa peristiwa ini betul-betul adalah peristiwa sejarah. Peristiwa ini benar-benar terjadi supaya bangsa Israel belajar dari apa kesalahan para leluhur mereka lakukan. Ya saudara. Dan kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan kesempatan kedua. Our God is second chance God. Jika saudara-saudara di sini atau yang sedang mendengarkan di YouTube mungkin punya masa lalu yang gelap. Apapun itu. Saudara mungkin salah buat keputusan dalam hidup. Puji nama Tuhan. Kabar baik saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan kesempatan kedua. Dia selalu terbuka sama semua anak-anaknya yang kembali kepada dia. Seberapa hitamnya masa lalumu, dia adalah Tuhan yang sanggup memutihkan dosa kita walaupun dosa kita semerah kermizi. Tapi dengan perkataan ini, dengan janji ini, tidak membuat kita anak-anak Tuhan hidupnya menjadi semena-mena. Oh kalau gitu saya hidup gila-gilaan aja. Toh saya bakalan diampuni oleh Tuhan. Secara logika betul saudara. Tetapi firman Tuhan juga bilang. Karena kamu anak-anak terang. Kamu hidup di dalam terang. Jadilah sempurna seperti Bapakku sempurna. Bapamu sempurna. Saudara, kita diingatkan sekali lagi. Hey guys, friends, kita ini anak Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Kita tidak menjalani hidup low life seperti orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Ya saudara, tetapi kabar baiknya, walaupun kita jatuh, kita selalu ada tangan terbuka menerima kita, menolong kita, membangkitkan kita kembali. Dan kita melihat ini di Alkitab kita. Bahkan sampai ada satu masa di mana Tuhan itu menunjukkan betapa dia itu Allah yang sangat kasih. Waktu ini juga Pastor Fedri khotbah. Waktu kebanyakan dari kita lagi nggak ada. Mungkin waktu itu kita lagi di Israel, Pastor. Waktu itu Pastor Fedri kalau nggak salah khotbah tentang Hosea. Di mana ada seorang nabi Tuhan perintahkan untuk menikah dengan seorang pelacur. Hidup dengan si Gomer ini, tinggal bareng-bareng, tetap sebagai profesinya sebagai pelacur, padahal udah jadi istrinya seorang nabi. Dan punya anak 2. Pokoknya Tuhan mengizinkan ini untuk menunjukkan kepada bangsa Israel. Kamu itu seperti wanita pelacur yang sudah punya suami yaitu saya, tapi kamu menjajakan diri kepada dewa-dewa lain. Tetapi Tuhan menunjukkan lagi betapa dia mengasihi istrinya, mengasihi Israel. Dia terus merayu. Betapa kita bersyukur saudara. Kalau di luar sana, banyak orang, bahkan mungkin anak-anak Tuhan juga, judulnya orang Kristen, yang diajak oleh gembalanya, oleh pendetanya untuk cintai Tuhan, jangan tinggalkan dia. In a sense bagus saudara, ya saudara. Tapi kita tahu saudara, kebenarannya adalah kita punya Tuhan yang sangat cinta sama kita. Dan dia yang kejar-kejar kita terus. Kitanya melenceng, dia persuasi kita supaya kita kembali sama dia. Ya. Dan kalau kita melihat
Dia dengan segala kemuliaannya. Dan masih orang tidak bisa mencintai dia. Ya bingung kita, ya. Dan bingung kita. Dan kemarin kita ada apa? Ada Church Uncensored. Nah, ini iklan ini, mumpung lewat. Dan kita ngomongin tentang tempat yang sangat panas, ya, karena Church Uncensored itu ngomongin yang panas-panas memang, ya. Dan kita di situ diingatkan bahwa neraka bukanlah tempat yang Tuhan ciptakan buat manusia ciptaannya. Neraka itu Tuhan ciptakan buat iblis beserta pengikutnya, para angels, malaikat-malaikat yang memberontak. Tetapi manusia dengan kehendak bebasnya, somehow, saudara mungkin gak pikir kok bisa? Bisa saudara. Ada orang kayak begitu. Ada orang tua yang menyembelih anaknya karena suatu hal. Ada ayah yang memperkosa anaknya. Pokoknya banyak hal kegilaan di dunia ini yang kita pikir secara normal, kok ada orang begitu? Ada saudara. Ada. Dan ada orang yang memilih memang tidak suka dengan Tuhan yang baik. Dia memilih menjadi musuh Tuhan. Tuhan kalau nggak ada musuhnya kayaknya nggak seru. Mesti ada saya nih, gitu. Seakan-akan begitu saudara. Ya. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang panggilan kedua. Dan waktu dia memakai saudara, saya percaya setiap kita ditawari oleh Tuhan untuk terlibat dalam pembangunannya dia. Ya saudara, entah kamu sebagai di keluarga sebagai apa, di gereja sebagai apa, dia menawarkan itu. Dan mungkin orang lain nggak tahu, mungkin pasangan saudara nggak tahu, mungkin orang tua saudara nggak tahu, tapi saudara tahu dia mengajak saudara, ya, dan saudara menolaknya. Dan dia bukan Tuhan yang kehabisan pilihan. Wah, Fedri nggak mau saya tunjuk jadi pastor, mati gue kata Tuhan gitu. Nggak ada pilihan lain. No, kalau dia memanggil saudara itu adalah sebuah kehormatan. Terima saudara, ya. Dan bahkan dia bisa memakai orang-orang fasik untuk menjalankan rencananya dia. Kalau kita melihat cerita tadi. Waktu Tuhan panggil pulang juga, waktu restorasi itu, banyak juga peran yang dia bawa saudara. Perlu seorang imam, perlu seorang pemimpin. By the way, Zerubabel itu adalah keturunan langsung dari Daud. Dan Zerubabel bin Syatiel ini tercatat dalam Matius 1 sebagai leluhurnya Tuhan Yesus. Ya saudara, dia panggil semua orang untuk terlibat. Ayo bekerja. Ya saudara, kita mau ngikut saudara. Dan di gereja ini puji Tuhan. Saya percaya Tuhan waktu berbicara kepada Pastor Yudi untuk yuk GBC kita establish. Saya percaya Tuhan sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh GBC. Pastor apa kebanyakan? Ya Pastor ya? Kebanyakan ya? Apa kurang Pastor? Pastor, para leaders, para ministers. Dan saya percaya banyak di antara kalian di sini yang Tuhan sedang persiapkan untuk ikutan. Sama-sama kita membangun rumah Tuhan di tempat ini. Ya saudara, dan kita diingatkan, gereja bukanlah gedung ini. Kita bisa aja nanti siang hangout kebetulan di tempat ini. Itu adalah gereja Tuhan. Waktu kita lagi hangout di restoran di Pantai Indah Kapuk misalnya, di daerah Jakarta Selatan, di daerah kota, disitulah 2-3 orang berkumpul. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya saudara, by the way Tuhan kita adalah Tuhan yang senang adanya di tengah-tengah kita. Bahkan dia menunjukkan itu waktu dia mati. Dia memilih mati gak sendirian. Di antara 2 penjahat. Ya saudara, saya percaya ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Timingnya pas. Bisa-bisa disalipin persis lagi taruhnya di tengah. Untuk menunjukkan kepada kita, dia membiarkan dirinya diapit. Kiri bandit, kanan bandit. Kiri kejahatan, kanan kejahatan. Kiri kesialan, kanan kemalangan. Supaya kita, saudara, diapit dengan semua kemurahan Tuhan. Ya. Dia mengajar di tengah-tengah banyak orang. Dia selalu hadir di tengah-tengah orang. 2-3 orang berkumpul, aku ada
di antara mereka. Waktu ada 2 orang berjalan di Emmaus, dia nyelip. Gimana bro, sis? Ya, karena kita percaya dia adalah Kleopas dan istrinya. Ya, dia adalah Tuhan yang senang berada di antara kita. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan itu nggak menunggu di sorga, nun jauh di lantai ke-7 istilahnya. Bangsa Israel kepanasan jalan-jalan dan sebagainya, mengembara. Enggak, dia mau hadir di antara mereka dengan kemah pertemuan. Cerita semua The Glory of the Latter House ini talking about dia yang rindu ada di tengah-tengah kita. Bangsa Israel berjalan di gurun mengembara 40 tahun. Di situ juga Tuhan bersedia mengembara di Panggul. Ya saudara, waktu dia menetap camping, kita di sini akan 5 bulan atau 1 tahun. Buka, bikin tendanya, disusun lagi tembok-temboknya pakai kain semua. Ya, saudara bisa lihat gambaran ini di khotbah Pastor Prince 2-3 minggu terakhir ini. Ya, bagaimana kemah Musa dibangun, semuanya tabut perjanjian dan sebagainya. Saudara bisa melihat betapa Tuhan itu adanya di tengah-tengah umatnya waktu mereka bermukim. Waktu bangsa Israel masuk tanah perjanjian, tinggal sebagai negara sendiri, Tuhan juga tinggal di antara mereka. Tuhan dibuatkan bait Allah yang pertama oleh Salomo. Ya saudara, nah sekarang waktu mereka dibangun yang bait kedua, bangsa Israel sedih. By the way, saya mencoba mencari gambar bait Allah yang kedua yang mereka bangun ini, si Hagai dan teman-teman ini. Saya nggak ketemu. Yang saya ketemu, dan waktu kita ke Israel juga sama. Kita diajarkan bahwa ada seorang Raja Herodes waktu Yesus lahir, betul? Herodes ini terkenal dengan kejahatannya, betul? Tapi sebenarnya ada sedikit kebaikannya dalam tanda kutip. Ya. Jadi Herodes ini adalah orang Edom yang bapaknya Edom, ibunya orang Arab. Jadi dia ini ditolak oleh bangsa Yahudi yang orang Yahudi itu sangat penting dengan silsilah. Kamu itu anak siapa? Mesti tahu bapaknya, engkongnya, wah ke atas terus. Oh, sip. Makanya kenapa waktu di Ezra ditulis, Ezra itu siapa, nama engkongnya, cicitnya, terus sampai berapa garis. Ya, bahwa dia adalah keturunan imam. Ya saudara. Jadi orang Israel itu menolak Herodes. Dan Herodes ini mencoba mengambil hati para pengikutnya. Sama kan, kita juga kalau punya pemimpin dijulitin dulu, kesebel dia. Tapi dia somehow perlu merangkul mereka. Jadi dia dengan keuangannya dia membangun perluasan bait Allah yang kedua. Jadi bait Allah yang kedua itu berada di bukit, dipapas sama dia, dibikin gede banget dan jauh lebih mewah. Tolong ditampilkan gambarnya. Yang pertama adalah gambaran bait Allahnya Salomo. Bait Allah Salomo sebenarnya saya cari yang secara utuh tapi dari luar, tapi nggak ketemu, tapi nggak apa-apa. Yang terkupas begini pun bagus. Kita bisa dikasih lihat dalamnya. Dalamnya itu saudara bisa lihat emas semua saudara. Ya, dilapis emas. Betapa Tuhan menunjukkan kemurahannya, penyertaannya kepada bangsa Israel, kepada Daud. Karena selama pemerintahan Daud kerjanya perang mulu. Bau darah Daud itu. Sampai waktu tapi dia yang punya hati untuk membangun bait Allah. Kita udah tinggal di tempat yang bagus kayak begini, menetap. Tapi kok Tuhan masih ngekos di tenda. Bahkan di kotanya orang lain. Sampai tabut perjanjian itu. By the way saudara, inti dari semua kemah Tuhan dan bait Allah adalah tabut perjanjian. Pastor Yudi udah ngomong berapa kali. Ya, karena di atas tabut perjanjian itu, tutup pendamaian itu, kaporet itu, hadir sekinahnya Tuhan, kemuliaannya Tuhan. Karena ada 2 serubim yang menutupi dengan sayapnya. Kalau saudara baca di ulangan atau imamat, itu ruangannya kurang lebih 20 meter di dalam, 20 hasta. Itu sayapnya yang satu, sayapnya yang kedua, sama sayapnya 2 serubim itu, dia dari ujung-ujung mentok semua. Full, ya saudara. Waktu Daud ingin membangun bait Allah, Tuhan melarang dia. Betul saudara? Karena tangan kamu bau darah. Ya. Jadi dia mengizinkan Salomo anaknya, yang artinya shalom, ya peace, untuk membangun rumahnya. Ya saudara, dan di zaman Salomo nggak pernah perang sama sekali. Somehow saudara,
Kita adalah Salomonya Tuhan Yesus. Yesus adalah Daudnya. Yesus yang perang sama semua kemalangan kita, musuh-musuhnya kita. Ya. Dan kita adalah orang yang peace. Kita tidak perlu perang-perangan lagi sama orang yang sudah dikalahin. Saudara kalau jadi anak Tuhan masih disuruh perang-perang sama yang udah dikalahin Tuhan Yesus. Nggak tahu apa namanya saya. Intinya semua musuh sudah Yesus kalahkan, sudah ditaruh di bawah kakinya. Dan kita didudukan bersama-sama dengan Dia. Itu posisi kita anak-anak Tuhan sekarang. Ya, saudara. Dan waktu semuanya ini dihancurkan, dijara semua ke Babel. By the way, sampai sekarang masih misteri. Di mana tabut perjanjiannya. Ya saudara, waktu kami ke Israel beberapa tahun yang lalu, bangsa Israel itu sudah menyiapkan pembangunan Bait Allah yang ketiga. By the way, waktu Herodes membangun ini, dipercantik, dipermegah, ini nggak disebut Bait Allah ketiga. Ya, Bait Allah 2.2 kali ya. Ya kayak begitu. Jadi dibawa semua, dijajah. Terus ini kira-kira gambaran, nggak dapat yang lebih besarnya lagi ya. Bait Allah yang kedua versinya si Herodes. Tingginya itu puluhan meter saudara. Megah sekali. Gagah, besar. Tetapi saudara, baik Bait Allah yang zamannya Hagai, Ezra, dan Bait Allah zamannya Herodes. Walaupun secara fisik jauh lebih megah, lebih besar daripada baitnya Salomo. Tetapi ada satu kekurangannya. Apa saudara-saudara? Tidak ada hadirat Tuhan di dalamnya. Tidak ada lagi tabut perjanjian. Oh ya, sorry tadi saya kepotong. Waktu kami ke Israel kemarin, mereka sudah mempersiapkan semua perabotan untuk kalau Bait Allah ketiga sudah jadi, semua perabotan udah ada. Menoranya segede-gede bagong. Ya, gede banget ya, emas semua, emas tempat ya. Semua peralatan mesbah korban udah jadi juga. Kita udah masuk, kita udah lihat. Meja sajian roti udah ada juga semua. Semua udah siap. Hanya satu perabot yang kurang. Entah di mana. Tabut perjanjian yang isinya semua pemberontakan manusia, semua pemberontakan bangsa Israel. Ya, saudara. Tetapi saudara, waktu Yesus hadir di dunia, waktu bangunan ini ada, sebenarnya tabut perjanjiannya itulah Dia. Kemuliaan Tuhan itu jalan-jalan di luar ya saudara. Yesus sering ngajar di serambinya. Ya. Tapi mereka tidak tahu. Dan saudara, kabar baiknya saat ini, sekarang ini, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, waktu mulut kita mengaku, hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, rohnya Dia ada di dalam kita. Sehingga kita adalah the walking Bait Allah. Kita adalah the letter house. Kita adalah itulah yang selama ini Pastor Yudi mau ingatkan kita. The glory of the letter house is His church. Ya. Diingatkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Di mata pasangan kita, di mata teman kita, mungkin kita ampas. Mungkin kita nggak seberapa. Ya saudara, kamu mah orang biasa misalnya. Kamu mah, ya mungkin kamu kaya tapi ya crazy doang. Nggak rich misalnya gitu ya. Ya misalnya gitu. Tapi begitu saudara, di mata Tuhan kita tuh berharga. Ya saya ingat 2 bulan lalu saya sharing di sini. Wow, kabar baik, minyak goreng turun. Ternyata kabar baik bukan kabar baik kalau nggak kejadian, saudara. Judulnya doang turun. Barangnya goib. Udah kayak handphone bagus aja. Ya intinya gitu. Judulnya doang kabar baik. Tetapi nggak baik kenyataannya. Tetapi this is the truly good news. Bahwa Tuhan sekarang ada di tengah-tengah kita. Bukan Dia berdiam di dalam kita. Kalau kita tahu siapa yang ada di dalam kita, kita nggak takut lagi sama yang di luar tuh, yang katanya roh-roh terbang, whatsoever. Ya, saudara bisa dengar berita lah, kalau ada orang kerasukan, masukkan setan, guling-gulingan. Mereka bukan anak-anak Tuhan. Karena
roh yang lebih besar ada di dalam kita. Ya saudara? Oke. Dan Pastor Yudi ngomongin tentang bahwa Yesus, sang kasih karunia itu. Kita baca di Yohanes ya. Yohanes 1. Ini karena dia yang mondar-mandir waktu bangsa Israel hidup. Waktu Yesus hidup, ada bait Allahnya, Yesus juga ada. Diawali dengan firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, terus di ayat ke-14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu yang kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, full of grace and truth. Tuhan Yesus itu Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Saudara bayangkan kalau saudara hidup. Saya pernah membayangkan dan saya mengajak saudara, kalau saudara jadi bangsa Israel, yang sama-sama kita keluar dari Mesir, hidup di padang gurun dalam tuntunan Musa. Kita lihat kan di Alkitab kan, bebal banget. Udah Tuhan kasih mana setiap hari, kasih burung puyuh kalau lagi lapar, air yang pahit, Pastor Freddy kemarin bilang kasih kayu jadi manis. Mestinya kita, luar biasa, amazing, wonderful nama dia, ya, ajaib. Ya. Kok bisa-bisanya mereka meninggalkan Tuhan? Kok bisa-bisanya mereka nggak percaya? Giant mah cupu, ini mah ya ilah cemen. Mereka nggak bisa begitu. Mungkin kita berpikir, kalau kita di sana, pasti kita rombongannya Yosua dan Kaleb deh. Enggak saudara. Saya percaya kita ikutan. By the way, saya survei kecil-kecilan. Siapa di sini yang naik motor dan naik mobil? Angkat tangan. Naik mobil. Sorry, saya revisi. Siapa di sini yang mengendarai mobil dan mengendarai motor? Dua-duanya dalam kehidupan sehari-hari. Dia nyetir mobil juga, kadang-kadang nyetir motor juga. Enggak banyak ya ternyata. Saya ngomong saya lah biar enak. Kalau kalian tersinggung, ya. Saya nyetir mobil kan. Kalau kita lagi nyetir mobil nih, motor sep, brengsek naik motor ya. Nggak ada otak ya. Lawan arah nggak pakai helm ya, terus bawa anak berdiri bisa lagi gitu ya. Keajaiban saudara, waktu saya naik motor sama saya jadi mereka loh. Saya tikungan beda dikit, lawan arah dikit lah. Ini pengakuan dosa ya, tapi maksud saya begitu saudara. Kita pikir kita tidak akan melakukan seperti itu. Waktu kita di posisi dia, sarua maneh. Sama persis. Saudara, persis. Kalau saudara ingin naik motor dan naik mobil, saudara pasti amin. Ya. Kalau yang naik mobil doang ya mungkin enggak. Kalau naik mobil doang bagian yang pertama tadi yang ya. Iya. Intinya begitu saudara. Tuhan kita itu, Yesus itu full of grace. Waktu bangsa Israel ada Yesus, mereka ini melihat ini orang gila nih, radikal. Musa ngajarinnya A, dia bilang B. Baik sih ini, tapi nggak sesuai dengan yang A. Somehow orang yang agamawi itu, sekali lagi, agamawi, bukan spiritual saudara. Orang yang berpegang terus pada aturan agama, dia itu tidak bisa melihat kebenaran, kebaikan Tuhan. Harusnya begini, nggak boleh belok-belok. Karena itulah hukum Taurat saudara. Hukum Taurat itu bukan nggak salah saudara. Hukum Taurat adalah standar kesempurnaannya Tuhan. Tapi sayangnya hukum Taurat tidak bisa membungkukan diri menolong kamu. Tetapi kasih karunia itu standarnya lebih tinggi. Tetapi dia menolong kamu. Wah, enak banget. Contohnya gimana saudara? Di perjanjian lama, di hukum Taurat, Tuhan bilang, jangan membunuh. Tapi di bawah kasih karunia Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu exceeding the law. Perjanjian lama bilang, jangan berzina. Titik. Tapi banyak orang sampai sekarang saudara, walaupun mereka suami istri, statusnya suami istri, tetapi dalam kehidupan yang mereka sudah pisah kamar misalnya, pisah ranjang misalnya, atau musuh-musuhan, atau marahan, atau kelihatannya rukun-rukun, tapi di luar nggak laki-lakinya, nggak perempuannya nakal. Tetapi kasih karunia bilang,
kasihilah pasanganmu. Waktu kamu diingatkan betapa pasanganmu itu sangat mencintai kamu dan kamu berharga dan kamu berarti buat dia, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merusak keluarga kita. Hukum Taurat bilang jangan mencuri. Tetapi kasih karunia bilang beri. Di hukum Taurat gak ada bilang beri loh saudara. Dia bilang jangan mencuri. Orang bisa gak mencuri tapi pelitnya minta ampun. Tapi di bawah kasih karunia, saya bisa melihat banyak anak-anak Tuhan di sini yang heart giver. Ya, giver heartnya. Ya saudara, itulah bahwa kasih karunia itu mengatasi hukum Taurat. Jadi kita diingatkan sekali lagi bahwa bait Allah yang kedua, bangunannya dibangun oleh mereka dengan semua kendala, halangan. Akhirnya terjadi nggak? Dibangun nggak? Dibangun saudara. Hasilnya bagus nggak? Relatif. Buat banyak orang senang, puji Tuhan. Tapi buat banyak orang juga, ya cupu. Nggak sebagus yang dulu. Isinya beda. Gitu, misalnya gitu ya. Tetapi saudara, bukan itu esensinya. Sekarang itu kita bersyukur, kita hidup di zaman ini. Kita mengenal Yesus yang sudah mati buat kita. Adalah suatu anugerah saudara. Kalau saudara bisa mendengar Injil dan percaya. Karena banyak orang yang mendengar kabar baik, tapi mengeraskan hatinya. Menolak, gak mungkin Tuhan menjadi manusia. Kenapa gak mungkin? Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Yang namanya maha kuasa itu mas bro, itu bisa apa aja. Mau jadi pohon kayak, mau jadi lampu kayak. Tapi apa gunanya jadi lampu, jadi meja. Tetapi dia itu maha kuasa. Dia bisa. Mau jadi dogi juga bisa, cuman apa gunanya? Dia pilih menjadi manusia, dia tinggal, dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi manusia hidup di antara kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Kitab Ibrani bilang dia adalah imam besar agung. Yang bukan cuma dengar-dengar doang. Dia menjalani hidup sebagai manusia. Dia mengerti perasaan kita. Dia tahu rasanya dikhianati. Dia tahu rasanya dimusuhin. Bahkan secara fisik dia dipukulin, diludahi. Bahkan dia rela disalib, saudara. Kalau saudara pikir, oh dia Tuhan Maha Kuasa, pasti dia curang-curang dikit lah. Waktu dia disalib dia kayak digini-gini doang. Dia curang, cheat kalau main game, ya. No, dia itu jangan lupa saudara, kekristenan percaya. Jadi kalau ada kepercayaan yang lain yang nuduh-nuduh bilang Yesus itu Tuhan, manusianya nggak ada whatsoever. Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Waktu dia lapar, waktu dia tidur, waktu dia butuh timba di sumur, itu dia sebagai manusia. Karena ada lelucon di luar sana. Tuhan kok butuh timba atau gitu. Ya emang gak butuh, ya. Tapi manusia butuh timba untuk ambil air. Ya, manusia butuh minum untuk memuaskan dahaga. Dan manusia butuh tidur. Yesus adalah manusia sejati. Dia adalah Allah yang hidup dan mati buat saudara dan saya. Itu kabar baik. Dan saya mengajak pagi ini, buat saudara-saudari di luar sana, yang mendengar kabar baik, bahwa Tuhan mau merendahkan dirinya, menjadi manusia. Hidup di tengah-tengah manusia. Tunduk di bawah hukum Taurat. Dan waktu dia menyelesaikan semuanya. Dia memberikan semua nilai itu buat saudara. Sehingga sekarang jika saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibenarkan. Saudara diselamatkan. Yang berkata ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bukan seorang murid. Tetapi Tuhan Yesus sendiri. Saya mengajak saudara untuk menerima keselamatan ini. Jangan keraskan hati. Hukuman kekal berada di depan saudara. By the way saudara, kalau saudara perhatikan, orang yang paling banyak ngomongin tentang neraka adalah Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan, Tuhan itu rindu banget menyelamatkan semua orang. Iyalah saudara pikir akal logika aja. Hitung-hitungan bisnis, kita tuh paling gampang ngomongin duit. Ya.
Kalau kita memberikan yang terbaik dari milik kita, kita pasti mau hasilnya the best result, betul? Kalau dunia ini, Tuhan tahu jatuh ke dalam dosa dan Tuhan merencanakan keselamatan. Tuhan mau semua manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16, betul saudara? Kalau waktu dia merancangkan keselamatan dan dia mengirimkan bukan yang second class, bukan Michael, jadi manusia kamu, disalib kamu ya, buat nebus manusia berdosa. Bisa nggak? Bisa aja. Gabriel, terbang melulu, jadi manusia, salib kamu. Bisa nggak? Bisa. Dia berikan yang terbaik. The darling of heaven, Yesus Kristus, turun menjadi manusia. Turun jadi manusia ini juga bukan yang jadi crazy rich lagi tadi. Bukan. Dia menjadi, kalau kita bilang apa ya, gembel laut, saudara. Dia lahir. Kita pernah kenal orang miskin banyak ya. Tidak ada yang lahirnya di kandang. Dia memilih, saudara. Dia memilih loh. Dia memilih lahir di kandang. Gak luxurious. Dan kalau beberapa minggu lagi kita akan merayakan kebangkitannya dia. This is the greatest day of Christianity actually. Ya, saudara siap-siap kita akan rejoice bersama-sama. Ya, by the way, sebelum saya lupa, minggu depan ada penyerahan anak dan baptisan air buat saudara-saudara yang rindu keluarga kalian, dibaptis dan diserahkan anaknya kepada Tuhan, datang daftar kepada sekretaris gereja. Ya saudara. Dan 3 minggu lagi kita akan merayakan Resurrection Sunday. Hari terbesar dalam hidup kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan. Karena Paulus bilang, kalau Yesus tidak bangkit, mati doang. By the way, Yesus mati itu tercatat dalam sejarah seluruh dunia. Ya, orang kafir pun menulis, orang tidak percaya Tuhan pun menulis, orang Romawi, orang Yahudi, musuh-musuhnya Yesus pun menulis bahwa Yesus mati di salib. Itu sejarah, itu bukti. Dan Yesus kabar baiknya bukan hanya mati, Yesus juga bangkit. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita masih hidup di dalam dosa kita. Dan Alkitab menulis, semua manusia yang kelihatannya hidup ini, di mata Tuhan, sebenarnya mereka semua mati. Tetapi waktu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka hidup. Saudara ingat perumpamaan anak yang hilang? Waktu kakaknya yang marah-marah datang, bapaknya bilang, adikmu telah mati, tapi telah hidup kembali. Dulu dia hilang, sekarang dia ditemukan. Ya saudara, tanpa Yesus kita ini the walking zombie. Dan zombie ya ujungnya kekekalan. Kematian kekal. Kematian kedua bahasa Alkitab. Ya. Karena sebenarnya mereka ini sebenarnya juga nggak hidup. Tetapi sedang mati. Saudara, kabar baik saudara. Yesus berdiam di dalam kita. Dan selama-lamanya, ini kabar baik banget buat saya. Yesus selama-lamanya tinggal di dalam kita. Oh haleluya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Low and high. Itu kabar baik saudara. Buat kita anak-anak Tuhan yang kita tahu kadang-kadang hidup kita brengsek. Kadang-kadang hidup kita feel good. Ya, kita aman. Kita diingatkan, dikuatkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Bahkan saat kita tidak setia. Ya saudara. Saya ajak bareng kita berdiri, kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Ini adalah esensi kita. Perjamuan kudus adalah sakramen buat hanya orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buat orang-orang percaya. Kita diingatkan bahwa tubuh dan darah Kristus sudah dicurahkan, dikorbankan buat kita. Sangat sayang kalau kita yang sudah mendapatkan sesuatu, tapi kita nggak pakai. Sama seperti waktu tadi Tuhan memberikan anaknya yang terbaik dari surga buat menyelamatkan manusia. Karena dia rindu semuanya diselamatkan. Tapi jika ada yang memilih untuk tidak diselamatkan, seperti kita lihat di Alkitab, waktu orang kaya yang bertemu Lazarus di pangkuan Abraham, tidak ada kata-kata patahan menyesal sekalipun dia ada di neraka. Tidak ada minta ampun dan sebagainya. Ya saudara, mari kita angkat tubuh Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuh-Mu yang sudah dipecahkan, dihancurkan, ditusuk, diludahi, dihina, dipukuli. Buat saya Tuhan. Engkau dihancurkan, dibuat sakit, dihina. Supaya saya dan keluarga saya sehat Tuhan. Disembuhkan, dipulihkan. Penuh dengan damai sejahtera pikiran kami. Hati kami tenang. Engkau ditinggalkan orang-orang yang mengasihi kamu. Supaya kami selalu dekat dengan orang-orang yang mengasihi kami. Keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Mengucap syukur Tuhan. Buat tubuh-Mu yang sudah dipecahkan bagi kami. Kami mau terima dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan saudara. Kita angkat darah Tuhan Yesus. Kita adalah satu-satunya kepercayaan di mana Tuhannya yang mencurahkan darahnya buat umatnya. Kalau saudara perhatikan, semua kepercayaan lain, mereka menuntut darah umatnya untuk Tuhannya. Betapa besar kasih Tuhan buat kita. Dia korbankan Yesus, anak domba Allah yang kekal, menyelamatkan kita. Bangsa Israel setiap tahun harus mengulang pengudusan ini. Setiap tahun dosa mereka harus diampuni. Tetapi oleh karena darah Yesus, darah anak domba yang kekal, demikian juga dosa kita diampuni kekal. Kita tidak akan pernah kehilangan keselamatan kita. Keselamatanmu dijamin oleh darahnya. Darahnya yang mahal dan kudus. Mari saudara, terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang sudah dicurahkan untuk mengampuni dosa saya sekali untuk selamanya. Saya adalah anak yang diberkati Tuhan. Seisi rumah saya diberkati. Darah-Mu menutup bungkus kami semua. Tidak ada kejahatan, kemalangan, niat jahat, senjata iblis yang sudah ditempa berhasil terhadap kami. Karena kami dibungkus oleh darah-Mu yang kudus. Kami terima Tuhan pengampunan dosa sekali untuk selamanya oleh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang sudah Engkau berikan buat kami. Tubuh dan darah-Mu bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami di dalam Engkau dan kabar baiknya Engkau di dalam kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjalani hidup ini dengan yakin dan pasti, dengan tenang. Karena kami tahu ada Engkau selalu beserta kami. Kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Kami bisa kuat menjalani hidup ini Tuhan. Apapun tantangan di depan kami tahu Engkau beserta kami Tuhan. Selamanya. Sungguh kabar baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami adalah rumah-Mu yang kemudian. Kamilah rumah kemudian itu Tuhan. Engkau senang berada di dalam kami Tuhan. Karena itu kerinduan-Mu untuk menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan oleh keajaiban karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, di antara kami ada yang memberikan persembahan kepada-Mu Bapak. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Buat semua kebaikan berkat yang Kau sudah limpahkan kepada kami. Dan saat kami mengembalikannya kepada-Mu Tuhan, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan. Sebagai pengakuan bahwa Engkau adalah our supplier. Bahwa Engkau-lah yang memberikan semuanya itu kepada kami terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bisa pakai menjadi alat dalam kerajaan-Mu Tuhan. Untuk memasyurkan nama-Mu. Untuk dipakai dalam perbuatan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari angkat tangan. Kita mau tutup ibadah pagi ini. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah semua pemikiranmu, usahamu, perbuatan tanganmu. Dituntunnya kemanapun engkau pergi.
Dijaganya saat engkau pergi dan pulang, keluar dan masuk. Dilindungi, dijauhkannya dari semua niat-niat jahat, dari semua senjata yang ditempa iblis. Tidak akan berhasil terhadap kamu. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus, menyertaimu seumur hidupmu, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua yang diberkati dan percaya katakan, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.